Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Hero dalam channel Kironggo TV. Kali ini admin akan menjelaskan tentang persyaratan pengajuan izin operasional Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah, baik Madrasah Diniyah Jenjang Ula, Wusto, ataupun Ula. Banyak teman-teman yang request tentang persyaratan-persyaratan. Baiklah, untuk yang pertama, persyaratan pengajuan proposal izin operasional ini adalah harus ada surat permohonan pengajuan izin operasional dari TPQ atau MD yang mau mengajukan. Jadi bentuk suratnya itu dalam perihalnya berjudul surat permohonan pengajuan izin operasional. Kalau TPQ ya TPQ, kalau MD ya MD. Kalau pula ya MDTA, Musto MDTW, dan Mulia MDT Mulia. Kemudian persyaratan yang kedua adalah profil lembaga dan susunan pengurus yayasan. Nah, untuk profil lembaga ini biasanya mencantumkan nama lembaga, letak geografis, jumlah siswanya, sarananya, ustadznya, terus titik koordinatnya, kemudian kalau perlu daftar mata pelajaran atau kitab yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengurus yayasan, di mana pengurus yayasan ini sangat penting karena ini adalah sebuah wadah yang menaungi lembaga tersebut. Jadi susunannya itu bisa ketua, sekretaris, dan anggota. Kalau perlu ditambahi pembina dan pengawas sesuai dengan SK Menkumham yang dipunyai oleh lembaga tersebut. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah fotokopi SK Kemenkumham dan akta notaris. Jadi kalau yayasan yang hanya terdaftar di notaris, maka itu harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini harus menghubungi pihak akta notaris. Kemudian yang keempat adalah fotokopi nomor pokok wajib pajak. Nah, biasanya teman-teman yang banyak pertanyaan di sini di bagian NPWP, apakah harus NPWP lembaga? Tidak, ini diperbolehkan menggunakan NPWP yayasan ya. Jadi meskipun lembaga tidak punya tidak apa-apa karena izinnya masih belum keluar. Namun nanti ketika izinnya sudah keluar diharuskan untuk membuat NPWP lembaga itu sendiri. Biasanya persyaratan untuk membuat NPWP lembaga itu pengurus lembaganya harus punya, seperti kepala dan bendahara harus punya NPWP terlebih dahulu. Kemudian persyaratan yang kelima adalah surat keterangan domisili dari desa setempat. Jadi biasanya surat keterangan domisili ini dibuat oleh kepala desa. Jadi kalau alamatnya Wonosari, ya mintalah ke kepala desa Wonosari yang isinya kepala desa Wonosari menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama madrasah di desa ini betul-betul ada. Itu ya. Kemudian yang keenam adalah fotokopi ijazah dan KTP guru atau ustadznya. Nah, ini diperlukan nanti sebagai input data di kantor Kementerian Agama karena supaya memang pengurusnya itu betul-betul valid datanya. Kemudian yang ketujuh adalah struktur organisasi ADART dan pengurus. Jadi struktur organisasi ini yang dimaksudkan adalah struktur organisasi lembaga, mulai dari kepala MD, sekretaris MD, kemudian bendahara MD, dan lain sebagainya. Untuk ART biasanya setiap yayasan atau setiap lembaga ini mempunyai ADART sendiri. Biasanya kalau teman-teman bingung untuk ADART ini silahkan cari contohnya di Google banyak, atau komen di bawah ini, nanti saya akan kirimkan contohnya bisa via media sosial. Kemudian yang kedelapan, ini tak kalah pentingnya, yaitu adalah data guru dan data santri. Nah, data santri yang dimaksud ini menggunakan by name by address. Jadi tidak hanya jumlah saja yang dimasukkan dalam proposal itu, tapi siswa atau santrinya itu per by name, per kelas, per laki, perempuan, gitu ya. Nah,
Untuk data santri ini ada jumlah batas minimumnya. Jadi untuk TPQ itu minimal harus sudah mempunyai santri 15 orang. Sedangkan untuk Dinia ya, baik itu MDTA, MDTW ataupun Ulya itu minimal 30 santri. Jadi pada saat pengajuan. Kemudian persyaratan yang ke-9 yaitu fotokopi piagam izin operasional yang lama. Nah, nomor 9 ini bagi lembaga yang mengajukan perpanjangan. Jadi untuk lembaga yang masih pengajuan awal atau pendaftaran awal itu tidak perlu untuk persyaratan nomor 9 ini. Kemudian persyaratan yang terakhir yaitu adalah foto papan nama dan foto KBM. Jadi sangat penting untuk persyaratan nomor 10 ini harus ada foto papan nama supaya pada saat dilakukan monitoring kita mengetahui oh di sini ternyata lembaganya. Kemudian untuk foto KBM jadi supaya kita tahu bahwasanya di lembaga tersebut memang betul-betul ada kegiatan belajar mengajar. Nah, itu saja persyaratan untuk pengajuan izin operasional TPQ dan MDT. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar ataupun ada request, silahkan juga komentarnya di bawah ini. Dan jangan lupa, jika konten ini bermanfaat, kami harap Anda semua nge-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.